Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Eh, kok Bapak lihat kalian semua lemas ya? Udah makan siang? Belum? Ya udah, nanti kan 20 menit lagi jam istirahat. Nah, nanti jangan lupa untuk makan siang ya. Biar nanti pas masuk kembali ke pelajaran Bapak biar lebih semangat. Udah? Baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari ini menjadi berkah bagi kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk pembahasan kita kali ini yaitu mengenai bagaimana cara untuk menginstal Windows 7. Namun, di minggu sebelumnya Bapak sudah menjelaskan apa saja yang diperlukan untuk melakukan instalasi Windows 7. Nah, Bapak mau tanya nih sama adik-adik, masih ingat nggak sama pelajaran kita kemarin? Apa saja itu yang diperlukan untuk menyiapkan instalasi Windows 7? Ada yang tahu? Tidak? Aduh, berarti kalian nggak mengulas ya pelajaran apa yang Bapak sampaikan kemarin di rumah. Nggak boleh begitu, Dik. Seharusnya ketika kita habis belajar di sekolah, kita mengulang apa yang kita pelajari di rumah agar kita paham betul-betul. Karena apa yang kita pelajari di sekolah itu kurang efektif apabila kita tidak mengulang kembali di rumah. Apalagi begini yang berbau praktek, instalasi Windows 7. Kalau kita hanya sekedar mengandalkan pelajaran di sekolah, susah. Kita harus cari, belajar di rumah. Kita pelajari apa sih yang diperlukan untuk proses instalasi Windows 7 tersebut. Apa saja alatnya. Nah, makanya Bapak tadi bilang kan, sebelum kita masuk ke proses bagaimana cara menginstal, Bapak tanyakan dulu. Adik-adik tahu nggak apa saja alat dan bahan yang diperlukan untuk instalasi tersebut? Karena percuma kita bahas bagaimana cara instalasi, tapi adik-adik tidak tahu apa alat dan bahannya. Kan gawat. Jadi perumpamaan begini, kita mau beli jajan, tapi kita nggak ada uang, kan nggak bisa. Nah, begitulah perumpamaannya. Makanya ya udah, karena adik-adik juga mungkin lupa, Bapak akan ulas kembali ya. Nah, untuk alatnya itu yang kita perlukan yang pertama itu flash disk ataupun kaset. Karena dua metode instalasi itu ada dua metode, yang pertama dari kaset, yang kedua dari flash disk. Nah, untuk softwarenya yaitu kita bisa saja untuk memburningnya dari Power ISO untuk di kaset, kalau di flash disk dari Rufus. Dan yang paling utama, kita harus sudah sedia file Windows 7, baik itu yang versi 32 bit atau 64 bit. Nah, kalau itu semua sudah ada, baru kita lakukan proses pembarningan agar nanti ketika ingin melakukan instalasi Windows 7 tersebut, kita bisa lakukan dengan lancar. Sudah. Nah, baik, mungkin Bapak akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi Windows 7. Nah, yang pertama kita masukkan dulu media apa yang kita gunakan untuk menginstalasi Windows 7, apakah dari flash disk ataupun dari kaset. Setelah kita colokkan ke laptop tadi yang mau diinstal, jangan lupa untuk masuk ke BIOS. Kita atur dulu. Kita pilih yang pertama itu booting kita, media yang kita gunakan untuk menginstal tadi. Contoh, untuk kalau apabila flash disk, kita buat booting pertama yaitu flash disk. Nah, apabila kaset, kita buat DVD ROM yang pertama. Nah, untuk selanjutnya, kemudian setelah kita atur, kita kita simpan, lalu kita keluar. Nanti otomatis proses booting akan berjalan otomatis dan akan membuat media kita tadi. Nah, disitulah terjadi proses instalasi. Nah, begitu sampai selesai. Nah,
Gimana? Tadi Bapak sudah jelaskan kan bagaimana cara menginstal Windows 7. Adik-adik sudah pada paham nggak? Ada yang mau ditanyakan? Baik, begini. Karena adik-adik pun mungkin kurang paham kan karena hanya sekilas penjelasan materi, Bapak kasih tugas nih sama adik-adik. Nanti setelah jam pelajaran kita selesai dan bel pulang sekolah sudah berbunyi, pulang ke rumah masing-masing, Bapak suruh sama adik-adik untuk mempraktekkan sendiri di rumah masing-masing bagaimana cara menginstal ulang Windows 7. Nanti setelah adik laksanakan prakteknya, jangan lupa untuk menulis laporan. Apa saja mungkin yang menjadi kendala dalam proses instalasi tersebut dan apa langkah dalam proses instalasi yang adik-adik kurang paham. Catat, biar nanti di pertemuan selanjutnya silakan tanyakan sama Bapak, biar Bapak jelaskan sama adik-adik. Nah, ada lagi yang kurang paham. Untuk versi 32 dan 64 bit ya? Iya. Kalau itu untuk Bapak sendiri sebetulnya 32 bit sama 64 bit sama saja. Cuman ada perbagiannya kecil. Itu biasanya kebanyakan untuk bermain game. Untuk yang Bapak lihat ya di yang Bapak sudah alami. Karena kemarin Bapak juga sempat memakai Windows 7 yang 32 bit sama 64 bit. Nah, untuk yang 64 bit itu kurang kompatibel sama game. Lebih baik kita memakai 32 bit kalau yang untuk Windows 7 karena sebagian ada program yang di 64 bit tidak bisa dijalankan atau mungkin kurang mendukung lah. Nah, gitu untuk penjelasannya adik-adik. Nah, gimana? Ada lagi yang kurang paham? Ya ada. Baik. Sebelum Bapak mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa juga karena pada awal kita berdoa, di akhir juga kita harus berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat juga. Baik, berdoa dimulai. Selesai. Nah, untuk pembahasan kita minggu depan, jangan lupa ya dipelajari di rumah, diulas, dipelajari kian agar nanti di pertemuan selanjutnya adik-adik lebih mudah memahaminya dan tidak terjadi kebingungan lagi kan? Oh iya, Bapak lupa. Hadir kita semua ini, ada yang absen? Tidak kan? Hadir semua. Mantap, bagus. Gitu, jangan bolos ya. Karena sekolah ini penting. Apalagi di zaman sekarang. Pendidikan itu sangat penting, beda sama zaman dahulu. Zaman dahulu mungkin orang masih ya bekerja berkebun, bersawah, udah bagus lah kan. Sekarang tidak. Pendidikan itu nomor satu. Namun tidak lupa moral juga harus ada. Percuma kita punya ilmu yang tinggi tapi moral atau sikap kita tidak ada, orang tidak akan memakai kita. Nah, itu dia Bapak ingatkan ya sama adik-adik. Makanya ya udah, mungkin untuk pertemuan kita pada hari ini cukup sekian. Semoga apa Bapak yang sampaikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.